Berbagai peristiwa apa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa pertama adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, mengakibatkan Jepang kehilangan kekuatan, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pertemuan di Dalat, Saigon, Vietnam pada tanggal 11 Agustus 1945. Ketika itu, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. 1. Memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 2. Membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia setelah membubarkan BPUPKI. 3. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Hindia Belanda. 4. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok. Ketika bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka setelah mendengar Jepang kalah, maka timbullah dua kelompok. Pertama adalah kelompok pemuda yang anggotanya terdiri Soekarni, Adam Malik, Dr. Muwardi, Wikana, Khairul Saleh, dan lain-lain bertemu dengan golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tapi golongan tua menolak permintaan tersebut. Golongan tua muda marah, lalu membawa mereka ke Rengas Dengklok. Berikut ada peta dan rumah Rengas Dengklok. Kalau kalian melihat peta yang ada di sebelah kiri dari slide, tampaklah kota Rengas Dengklok. Letaknya tidak jauh dari Karawang, dekat. Cukup naik kereta api seperti yang dilakukan pada saat itu menuju Rengas Dengklok. Nah, dan gambar sebelah kanan ada rumah tempat beristirahatnya rombongan yang dari Jakarta. Ketika itu ada Bung Karno dan keluarga dan beberapa golongan muda. Rumah sebelah kanan adalah tempat mereka beristirahat dan masih ada sampai sekarang. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Golongan muda meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum kedatangan Belanda dan sekutu kembali. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta setuju. Dengan menggunakan kereta api yang sama, mereka berangkat kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok hingga Jakarta. Rombongan Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11:30 malam waktu Jawa pada zaman Jepang, atau setara dengan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bersama rombongan lainnya mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tempat tersebut tempat Ahmad Subarjo bekerja. Perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah hingga penandatangan naskah baru selesai jam 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi begitu mereka tiba di rumah Laksana Maeda, mereka rapat untuk membuat atau merumuskan naskah proklamasi. Setelah menimbang berbagai macam usul dan berdebat, berargumentasi, akhirnya naskah perumusan proklamasi selesai pada jam 4 pagi. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, atau bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan
1364 Hijriah. Pernyataan kemerdekaan Indonesia berlangsung di halaman rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, yang dihibahkan dari Faraj bin Said bin Awad Martak. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui kantor berita Domei milik Jepang yang sekarang menjadi LKBN Antara untuk disebar ke seluruh Nusantara. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya tersebar ke seluruh Indonesia melalui koran atau surat kabar yang terbit pada waktu itu. Tentunya berita kemerdekaan tersebut sangatlah berbeda terdengar oleh masyarakat pada waktu itu, tergantung jarak dan waktu. Semakin dekat dengan wilayah Jakarta, maka surat kabar setempat dapat memberitakan peristiwa tersebut secepatnya. Tentunya berbeda dengan surat kabar yang terbit di berbagai daerah yang jauh dari Jakarta. Tentunya beritanya akan semakin lama sampai ke masyarakat. Tetapi pada masa itu, begitu masyarakat mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia telah berkumandang di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berita tersebut disambut dengan sorak gembira dan rasa syukur yang luar biasa dari masyarakat pada masa itu. Tidak hanya melalui surat kabar atau koran, tetapi rakyat Indonesia ketika itu juga menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia melalui pamflet. Mereka membuat cetakan kertas yang bertuliskan tentang kemerdekaan Indonesia. Lantas mereka tempel dimanapun tembok yang berada. Mereka tempel semuanya, termasuk temboknya mereka tulis dengan cat warna-warni, ya, seperti freedom is the glory of any nation, Indonesia for Indonesian, seperti itu. Sehingga siapapun yang lewat wilayah tertentu, mereka akan melihat, mendapatkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan reaksi masyarakat Indonesia? Di berbagai daerah, mereka menyambut dengan sukacita, dengan gembira yang luar biasa. Mulai ada yang berkumpul di tugu desa mereka masing-masing atau melakukan long march di sekitar tempat tinggal mereka atau berbaris berpawai membawa spanduk. Itulah rasa senang yang mereka tampakkan ketika mendengar Indonesia merdeka, Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Mereka sangat bahagia ketika mendengar berita tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian kini sudah memahami berbagai peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik. Bacalah atas nama Tuhanmu.